Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan membahas salah satu TKA Sosum, yaitu Sosiologi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai. Let's go! Baik Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah dampak positif dari mobilitas sosial vertikal naik bagi individu adalah pilihan jawabannya A. Memperkuat dominasi kelas atas, B. Menurunkan solidaritas sosial, C. Meningkatkan kesejahteraan hidup, D. Menyebabkan konflik sosial, E. Menghambat modernisasi. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa yang ditanyakan adalah dampak positif. Berarti sesuatu yang punya dampak secara positif bagi seorang individu. Dengan apa? Dengan adanya mobilitas sosial. Dalam hal ini mobilitas sosialnya adalah vertikal naik. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai mobilitas sosial vertikal naik. Mobilitas sosial vertikal naik itu maksudnya adalah perubahan sosial, dalam hal ini status sosial dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi pada suatu kelompok ataupun masyarakat. Nah, dalam konteks ini ya, kita bisa lihat bahwa arah panahnya ke atas. Berarti ya, perubahannya ini kalau kita lihat dari contoh adalah misalnya ya, seorang karyawan kemudian menjadi manajer. Ya, dari manajer kemudian menjadi direksi. Itu merupakan contoh mobilitas sosial ya, vertikal naik. Oke, jadi seorang manajer menjadi direksi, seorang karyawan menjadi manajer. Itu adalah contoh nyata mobilitas sosial vertikal naik. Nah, apa dampaknya khususnya bagi individu? Bagi individu, dampaknya adalah yang pertama tentunya adalah status sosial meningkat. Ketika status sosialnya meningkat, ya, secara otomatis dan relatif, maka akan turut meningkatkan relasi sosial. Ya, contoh, seorang karyawan itu biasanya dalam hubungan hanya dengan sesama karyawan. Ya, kalau berhubungan dengan manajer itu akan lebih segan. Tetapi kalau sudah menjadi manajer, otomatis punya karyawan, ya, yang bisa dijadikan sebagai alat untuk membantu si manajer tersebut. Otomatis relasinya akan meningkat. Ya, baik itu dengan karyawannya ataupun dengan sesama manajer. Jadi dalam hal ini ya, relasi sosial juga akan turut meningkat. Lalu kalau vertikal naik, otomatis ya, kalau kita kembali ke contoh karyawan dan manajer tadi, ya, antara karyawan dan manajer secara pendapatan akan berbeda. Pendapatan karyawan itu
secara otomatis lebih rendah dibandingkan manajer. Jadi kalau meningkat menjadi manajer, ya otomatis juga pendapatan meningkat. Ketika pendapatan meningkat, maka kesejahteraan akan meningkat juga. Yang berikutnya, dampak bagi individu adalah peluang untuk meraih pendidikan yang lebih baik juga akan meningkat. Nah, kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan saat ini masih dalam kategori yang relatif mahal. Untuk itu, terkadang memerlukan biaya tertentu untuk mendapatkan pendidikan yang levelnya lebih tinggi. Nah, dengan adanya mobilitas sosial vertikal naik ini, maka peluang untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi akan semakin terbuka, baik bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya. Jadi, dengan adanya mobilitas vertikal naik sebenarnya tidak hanya mempengaruhi si individu, tetapi juga akan mempengaruhi orang lain, ya, khususnya bagi keluarganya. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi gaya hidup, akan meningkat juga. Dalam hal ini akan lebih sehat dan lebih modern. Ya, ketika kita punya pendapatan yang meningkat, biasanya ya contoh kecilnya kita akan berusaha untuk memiliki gadget yang lebih berteknologi atau lebih baik. Nah, itu merupakan perubahan gaya hidup karena adanya peningkatan pendapatan. Nah, poin lainnya bagi seorang individu yang mobilitas vertikalnya naik adalah kontribusi sosialnya juga akan semakin besar. Mengapa begitu? Kita kembali ke contoh karyawan dan manajer. Ya, si manajer dengan lingkup tanggung jawab yang lebih luas, maka kontribusinya baik itu bagi perusahaan ataupun bagi anak buahnya akan lebih besar juga. Ya, tanggung jawab ke perusahaan dan juga tanggung jawab ke anak buahnya akan lebih besar. Apalagi meningkat menjadi direksi. Ya, bukan hanya pendapatan yang meningkat, tapi kontribusinya, tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Nah, maka dari itu ketika mobilitas vertikal naik, level tanggung jawabnya dan juga kontribusinya juga akan semakin meningkat. Jadi dengan kata lain, ketika mobilitas vertikal naik, maka akan berpengaruh setidaknya ke 4 hal. Pertama, status sosial. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan. Dan yang keempat adalah gaya hidup. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita berbicara status sosialnya, mobilitas sosial vertikal yang naik, maka ya pendapatan juga akan meningkat, kesejahteraan akan meningkat, ya pendidikannya juga peluangnya akan lebih besar, lalu gaya hidupnya juga akan berubah, ya menjadi lebih modern dan bahkan lebih sehat, karena aksesnya juga akan mendapatkan akses yang lebih mudah, gitu, dan juga status sosialnya akan meningkat, sehingga kontribusinya juga turut meningkat, level of tanggung jawabnya juga akan meningkat. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara dampak positif bagi individu, minimal kesejahteraannya akan meningkat. Nah, dalam konteks ini, yang mendekati dengan penjelasan tadi adalah pilihan jawaban yang C. Ingat ya Sobat Bima,
Ketika kita berbicara dampak positif mobilitas sosial bagi individu yang vertikal naik, maka dampaknya adalah meningkatnya kesejahteraan hidup. Itu yang paling terlihat. Baik Sobat Bima, kita akan membahas soal yang kedua. Soalnya adalah masyarakat multikultural merupakan hasil dari proses. Pilihan jawabannya adalah A. Stratifikasi sosial, B. Diferensiasi sosial, C. Integrasi sosial, D. Modernisasi, dan yang E. Akulturasi budaya. Nah, dalam konteks ini, Sobat Bima bisa lihat bahwa yang dibahas adalah masyarakat multikultural. Nah, dalam konteks ini juga, masyarakat multikultural itu apa? Bagaimana pengertiannya? Bagaimana ciri-cirinya? Dan apa yang menyebabkan adanya masyarakat multikultural? Kita harus ketahui 3 hal tersebut sebelum kita bisa menjawab soal ini. Kita mulai dari pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural itu bahasa lainnya adalah masyarakat majemuk. Artinya, masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi, masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri dari beragam budaya, etnis, adat istiadat, bahasa, hingga nilai, norma, dan perilaku. Tetapi masyarakat multikultural ini hidup secara berdampingan dalam suatu wilayah atau negara. Jadi meskipun beragam, mereka hidupnya berdampingan, hidup di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, maka dari itu bisa disebut sebagai masyarakat multikultural. Jadi indikatornya adalah pertama, mereka beragam, tetapi mereka hidupnya berdampingan. Itu adalah indikator dari masyarakat multikultural. Nah, sekarang kita spesifik ke ciri dari masyarakat multikultural. Cirinya adalah, pertama, terdiri dari masyarakatnya sangat beragam, baik agama, bahasa, budaya, dan sebagainya. Agama, adat istiadat, etnis, ras, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, cirinya adalah masyarakat multikultural ini memiliki beragam bahasa atau dialek. Jadi dalam komunikasinya, ya mereka menggunakan banyak bahasa, tidak hanya satu bahasa. Nah, tetapi biasanya nanti ada perekatnya satu bahasa untuk memudahkan proses komunikasi. Tetapi mereka memahami multibahasa. Yang berikutnya, cirinya adalah potensi konfliknya besar. Dan juga sebaliknya, potensi integrasinya juga besar. Jadi kalau mereka bisa mengelola perdamaian, potensi integrasinya akan besar.
Tetapi kalau mereka justru tidak bisa mengelola konflik dengan baik, maka akan muncul konflik. Jadi, masyarakat multikultural ini sangat mudah terpecah belah, tetapi sangat mudah juga disatukan, tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Oke, jadi dengan kata lain, masyarakat multikultural itu merupakan masyarakat yang beragam tetapi hidup dalam satu kesatuan yang sama. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan masyarakat menjadi multikultural. Penyebab utamanya adalah pertama, migrasi penduduk. Penyebab berikutnya adalah adanya perdagangan antar negara, antar pulau, antar wilayah. Yang ketiga, adanya penjajahan atau kolonialisasi. Yang berikutnya, prosesnya itu dimulai dari adanya suatu hal yang terjadi sekarang ini, yaitu globalisasi. Seolah dunia menyatu tanpa sekat. Itu justru menyebabkan masyarakat lebih multikultural. Yang berikutnya adalah selain migrasi, perdagangan, penjajahan, dan globalisasi, adanya pernyataan dukungan. Dan sikap terbuka masyarakat. Pernyataan dukungan ini seperti apa? Adanya aturan di suatu wilayah atau negara tersebut yang mendorong adanya multikulturalisme, adanya semboyan-semboyan yang digunakan oleh masyarakat. Nah, contohnya, contoh paling mudah dari masyarakat multikultural ini adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara multi-etnis, ya multi bahasa, multi budaya. Ini adalah contoh nyata dari masyarakat multikultural. Nah, di Indonesia ada semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merekatkan masyarakat Indonesia, yang menjelaskan adanya perbedaan tetapi tetap satu. Lalu ada juga bahasa Indonesia yang merekatkan persatuan dalam hal komunikasi. Jadi, Indonesia merupakan contoh nyata dari adanya masyarakat multikultural. Nah, kembali lagi ke dalam masyarakat multikultural dan prosesnya. Kalau kita berbicara proses dari masyarakat multikultural, itu merupakan proses nyata dari adanya satu penggolongan atau satu pengelompokan masyarakat yang didasari atas budaya, etnis, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Dan sifatnya adalah horizontal. Nah, pembedaan yang bersifat horizontal ini itu disebut sebagai diferensiasi. Jadi, dalam konteks ini, masyarakat multikultural merupakan hasil dari proses pengelompokan masyarakat secara horizontal, baik secara budaya, etnis, adat istiadat, bahasa, agama, dan sebagainya. Nah, untuk itu jawaban yang benar dalam soal ini adalah yang B, diferensiasi sosial. Ingat ya Sobat Bima, jawaban yang benar adalah yang B, diferensiasi sosial. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TK Sosum Sosiologi adalah pemahaman konsep yang kuat dan latihan soal yang rutin. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.